Pejamkan mata, bayangkan wajah Grand Vitara. Wah, mirip. Halo teman-teman, selamat datang di Internet Max sama gue Grady, reviewer backup. Dan sekarang di sini udah ada Suzuki Fronx ya. Namanya tuh Fronx ya, agak sedikit susah nyebutnya, tapi dia itu artinya dari frontier atau barisan terdepan, batasan, dan X itu ya crossover. Suzuki juga salah satu brand yang mempopulerkan huruf X diartikan crossover ya, dari SX4 waktu itu. Nah, jadi ini dia Suzuki Fronx. Kita ngomongin dulu ya. Suzuki Fronx ini tuh sebenarnya bukan yang baru-baru banget, karena dia di India itu udah dijual sejak 2023 dan sejak Oktober 2024 dia dijual di Jepang. Iya, jadi kalau teman-teman yang pengen modif tempel stiker ini apa? Emisi Jepang gitu di kaca belakang, ya nggak salah-salah banget. Dan untuk yang dijual di Jepang sana dan di negara-negara lain itu rata-rata dirakit di India. Tapi untuk yang dijual di Indonesia dan nanti di Asia Tenggara ya, itu dirakit lokal di Indonesia. Keren kan? Oke, sekarang kita lihat dulu bagian luarnya ya. Jadi Suzuki Fronx ini tuh sebenarnya basicnya itu Suzuki Baleno. Iya, tapi diubah sedemikian rupa jadi mirip-mirip Grand Vitara gitu. Menurut gue sih ini cukup keren ya. Jadi di bagian sini dia punya lampu DRL yang keren. Dia tuh kayak LED-nya tuh nonjol gitu, bentuk 3D ya. Lumayan khas dan gampang dikenalin. Untuk lampu utamanya dia di bagian sini dia pakai LED yang model dipantulin gitu dan dia ada 3 titik ya. Dan untuk grillnya dia bentuk trapezoid. Dan ini yang menariknya nih, di grillnya ini itu disematkan fitur ini, di sini ada radar untuk fitur ADAS-nya. Yes, mobil ini punya fitur ADAS. Untuk pertama kalinya di Indonesia, Suzuki punya fitur ADAS. Weh. Dan ada sensor-sensor lainnya juga. Jadi di bempernya ini tuh nggak ada yang tiba-tiba nonjol sensor sembarangan gitu loh. Jadi ini rapi gitu. Oke, untuk bagian depannya kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Sebelumnya gue pengen bahas warnanya ya. Ini warnanya lucu banget. Ini namanya grayish blue. Dan ini hero colornya dari Suzuki Fronx nih. Keren banget. Dan dia tuh ada beberapa pilihan warna. Dan ada pilihan two-tone juga. Ini contoh yang two-tone ya. Jadi dia ada yang single tone-nya juga nih. Nah, untuk dimensinya, dia sama persis loh, sama Baleno, dia 3995 mm. Jadi, 4 meter kurang dikit gitu ya. Masih ramah banget nih buat carport ya, atau parkiran di rumah. Dan sekarang kita lihat di bagian sini, dia untuk bannya, dia pakai ban ukuran 195. Untuk tebelnya, profilnya dia 60 dan ring 16 gitu ya. Jadi bannya cukup tebal, dia pakai ban Goodyear, Assurance, dan tadi gue belum jelasin kalau misalkan dia itu ada 3 varian. Jadi yang paling rendah itu ada GL, terus ada GX di atasnya, dan yang paling tinggi atau yang kita bahas ini dia yang varian SGX. Dan yang varian SGX itu, untuk velgnya dia single tone warna hitam aja. Kalau yang GX ataupun GL dia two-tone ya. Jadi kalau yang SGX dia kelihatan lebih sporty gitu. Dan untuk yang varian di Indonesia dia pakai yang baut 4. Kalau di Jepang dia ada yang baut 5. Nah, kita geser lagi. Untuk di bagian spionnya, di bagian bawah sini, dia udah ada kameranya ya. Ini untuk membantu fitur kamera 360-nya. Dia udah punya fitur kamera 360. Dan di bagian atas ini dia ada roof rail yang kelihatannya sih ini buat estetika aja ya. Kayaknya nggak bisa dibebani nih. Tapi cukup kuat sih kalau kita goyang-goyangin gini. Dan di bagian sini dia nggak ada krom-kroman. Cakep banget. Cocok gitu sama temanya. Dia kelihatan sporty crossover. Dia punya cladding di sekitar bodi bagian bawahnya dari depan sampai ke belakang, dan di bagian tengahnya sini dia ada aksen warna silver gitu ya. Dan ada satu hal yang gue langsung tertarik nih buat ngelihatnya. Ini loh, gap antara ban dan inner fendernya ini kok gede banget ya. Nah, tapi fun fact tadi udah diisi sama orang ya, jadi udah diisi penumpang, ternyata langsung bagus gitu fitmentnya. Jadi memang ini travel suspensinya dia panjang ternyata guys, jadi bukan cungkring sembarangan. Sekarang kita bahas bagian belakangnya. Ya, teman-teman tahu dong ya bentuk belakangnya Baleno itu kayak gimana, agak unik. Nah, tapi di Suzuki Fronx ini tuh keunikannya bisa dikemas jadi sangat-sangat menarik ya. Ini dibikin jadi kayak semakin landai gitu, tapi dibikin kotak-kotak, jadi lebih kelihatan sporty. Dan ini tuh kalau istilah mobil Eropa tuh SUV coupe gitu ya, dibikin licin begini. Dan untuk lampunya, dia itu model yang ada LED barnya di tengah menyambung gitu. Dan lagi-lagi dia di bagian sininya dia ada positioning lamp yang menonjol ya, kayak 3D gitu, keren deh. Dan bentuk lampunya sendiri pun ini dia tuh keluar dari bodinya gitu loh. Ini kalau malam waktu lampu
LED barnya ini nyala, itu lumayan menunjukkan yang pasis dimensi lebar mobilnya gitu ya. Keren, lebih kelihatan sporty. Terus kita geser lagi, di sini ada emblem hybrid ya. Dia termasuk SHVS ya, atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, tapi dia mild hybrid. Jadi dia menggunakan sistem ISG aja, atau Integrated Starter Generator. Dan dia punya baterai juga yang kapasitasnya sangat-sangat kecil, cuman 10 ampere ya. Ya, itu sebenarnya lebih buat mengoptimalkan sistem kelistrikan pada saat mobilnya berhenti, pas di posisi idle start stop, ataupun ya kelistrikan pas mobilnya baru nyala gitu deh, di starter dan AC gitu. Oke, terus kita intip sedikit. Untuk bagian bagasinya, dia bukanya masih manual ya, tapi tombolnya udah elektrik. Dan ya, ini untuk bagian bagasinya lumayan mirip sama Baleno. Jadi ini tuh untuk openingnya ya, dia tuh nggak gede-gede banget, dan ini bagasinya dia dalam nih. Tuh, lantainya tuh rendah gitu. Jadi kalau misalkan mau angkat barang, itu harus diangkat cukup tinggi ya. Ya, itu dari dulu masih kayak gitu-gitu aja nih. Belum ada improvement di bagian opening bagasinya. Dan di bagian bawahnya kita masih dikasih ban serep full size tapi pelek kaleng. Oke, dan ya nggak ada fitur lain-lain sih. Dongkrak di sini ya cukup. Oh ya, untuk pelipatan kursi belakangnya dia 60-40. Dan di bagian bawah bempernya ini dia punya aksen ini loh, yang cukup gede ya. Ini claddingnya, cuman kalau warna biru gini dia nggak gitu kelihatan nih, karena di bagian sini dia dicat grey yang gloss gitu ya, abu-abu gloss. Kalau mobilnya warna hitam atau warna lain, itu di sini silver doang gitu, jadi kelihatan kayak Pampers ya. Kayak bayi pakai Pampers gitu. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Wah, tiba-tiba hujan gede ya. Kita bahas interiornya sekarang nih guys ya. Kita nyalain dulu mesinnya. Nah, kalau teman-teman dengar, itu ada welcome note-nya gitu loh. Dan ini head-up display-nya juga langsung keluar ya. Oke. Jadi, head-up display ini cuma ada di varian SGX atau varian tertinggi. Sekarang kita lihat bagian interiornya nih. Ya, interiornya ini secara desain mirip-mirip sama Baleno ya. Tapi dia didesain lebih kelihatan rugged gitu ya, lebih kelihatan gagah. Dan untuk materialnya sih dia dominasi plastik semua ya. Cuman dia dicampur warnanya nih, ada yang hitam, ada ini kayak bronze gitu, dan ini warna Bordeaux ya. Bordeaux tulisannya itu, jadi kayak marun tapi agak coklat-coklat gitu. Dan di sini juga campur-campur ada piano black juga, dan ada silver di sini ya. Oke, secara desain sih cukup familiar dengan Baleno, dia cukup konvensional juga untuk template-nya. Dan kita lihat di sini untuk speedometernya atau cluster instrumennya, ini lagi-lagi dia familiar banget ya. Rata-rata Suzuki bentuknya kayak gini untuk speedometernya, cuman paling beda di warna dan fontnya aja. Di tengah dia ada MID yang kecil sih ya, tapi dia udah berwarna dan ada beberapa informasi seperti ini. Sekarang ini infonya lagi penggunaan mesin atau baterai ya. Jadi karena mobilnya udah hybrid, kita bisa lihat indikator itu bisa kita ganti-ganti juga. Oh, yang ini. Ini speedometer, terus ini ada ini apa namanya, jarak antara mobil depan untuk fitur adaptive cruise control-nya, dan ini average fuel economy. Ya, ini lebih real time-nya, dan ada driving time juga. Dan ini ada untuk efisiensi dari sistem hybridnya, udah tersimpan sekitar 95 mili. Ada jam, dan ini ada G-sensor, torque, power, axle dan brake. Ini kalau kita injak gasnya dia, oh lagi mesti jalan sih. Ya, kayak gitu sih. Ya, infonya kurang lebih sama kayak Baleno juga, sama kayak X7 dan R3 ya. Cuman dia bedanya hybrid aja gitu. Sekarang kita lihat setirnya. Ya, familiar banget. Semua Suzuki kayaknya pakai setir ini ya. Mungkin kecuali APV. Sama Carry kali ya. Nah, jadi setirnya ini lagi-lagi bentuknya sama, cuman di bagian sini dia beda ya. Kalau di bagian sini dia pakai aksen ini kayak metallic black gitu, jadi ada berkilau-berkilaunya gitu ya. Mungkin kalau dipoles bisa nyala nih. Terus di bagian sini sama seperti Suzuki lainnya, dia ada untuk pengaturan telepon dan voice command ke handphone ya. Dan ada, nah di sini ada tombol lane keeping assist-nya nih, untuk fitur ADAS lane keeping assist gitu. Cruise control dia di bagian sini untuk tombolnya, dan ini untuk mengatur jarak ke mobil depannya tadi. Terus ya di sini untuk pengaturan audio. Dia juga setirnya di belakangnya udah ada pedal shift nih. Wah, jadi bisa lebih spirited driving kalau teman-teman pengen
agak ngebut gitu ya. Dan untuk pengaturan setirnya juga bisa diatur tilt dan teleskopik, tapi khusus untuk varian yang SGX atau varian tertingginya. Varian GL dan GX belum bisa, baru tilt aja gitu. Di bagian kanan setirnya di sini ada tombol-tombol yang cukup banyak ya. Wah, agak tumben-tumbenan nih. Suzuki biasanya polosan gitu. Di sini ada tombol-tombol untuk mengatur fitur adas-adasnya ya, seperti automatic emergency braking, terus ada lane departure warning, traction control, idling start stop, dan ada kamera 360 gitu. Sebelumnya di sini juga untuk pengaturan head up display-nya bisa diatur dari tombol di bagian kanan sini ya. Sekarang gue akan pencet tombol yang kamera 360-nya. Nah, akan muncul gambar mobilnya di head unit. Dan kita bisa lihat dari eksterior ataupun dari POV dari dalam mobil gitu ya. Cuman ini memang untuk pengoperasiannya dia kurang fleksibel ya. Jadi kayaknya kita nggak bisa geser-geser gitu nih. Dia muternya ya semaunya dia gitu ya. Atau kita mesti nunggu berapa saat? Nggak juga. Berarti memang nggak bisa diatur gitu guys. Dia cuma bisa di play doang ya. Iya gitu. Nah, selebihnya sih ada pengaturan ini doang, brightness dan lain-lain ya. Dan di head unitnya ini ya, untuk yang varian SGX ini dia pakai head unit dengan layar sebesar 9 inci. Kalau yang tipe di bawahnya itu pakai layar 7 inci. Dan dia udah support Android Auto dan Apple CarPlay juga. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada vehicle info. Kita pencet dashboard. Nah, di sini bakal kelihatan average speed-nya, terus fuel economy. Ini 4,7 nih lagi ini ya, soalnya mobilnya pas dipakai review ini cuman parkir, nyala doang, nggak dipakai jalan, jadi fuel ekonominya nggak real nih. Harusnya sih dengan sistem hybridnya ini bisa dapat sekitar 17-18 km per liter dipakai di perkotaan. Dan kita bisa lihat juga untuk energy flow-nya dari sini. Di sini kita bisa lihat kalau misalkan si mesin ini lagi ngecas baterai, dan kondisi ngecas baterainya itu cuma bisa didapatkan ketika regenerative braking gitu. Nanti bakal ada ya kelihatan lah animasinya di sini waktu lagi ngecas baterainya ya. Terus kita lihat di sini ya fitur-fitur yang lain sih, ini alertnya, warning ya. Jadi kita bisa bilang head unitnya ini dia udah terintegrasi ya sama mobilnya. Jadi buat teman-teman yang hobi audio pengen ganti head unit ya, mungkin fitur-fitur yang kayak tadi tuh vehicle infonya nggak bisa dilihat lagi jadinya. Nah, sekarang kita lihat untuk pengaturan AC-nya, dia di sini udah digital ya, dan ini pengoperasiannya cukup tactile tombolnya ya. Jadi lumayan lucu nih. Dia single zone sih, tapi udah digital dan ada auto climate-nya juga gitu. Tapi untuk di varian SGX doang yang auto climate-nya ya. Kalau yang digitalnya sih dia di semua varian. Terus kita lihat lagi bagian bawahnya dia ada wireless charging buat ngecas HP kalian yang udah support wireless charging. Terus ada di sini ada colokan USB ini untuk mengakses Android Auto dan Apple CarPlay-nya, dan di bagian kirinya dia ada colokan 12 volt ya. Nah, di sini ada cup holder yang ini sih bentuknya mirip sama R3 ataupun XL7 gitu ya, tapi sayangnya dia belum ada kisi AC-nya untuk mendinginkan minuman gitu. Sayang banget nih. Oh ya, di sini juga ada kuncinya. Ya, kuncinya Suzuki ya bentuknya kayak gini ya, di mana-mana ya. Cuman dia nggak ada biru-birunya nih. Apa ketutupan? Oke, di sini untuk tuas transmisinya lagi-lagi dia common parts dengan Suzuki yang lain. Untuk layoutnya dia P, R, N, D, dan M untuk manual ya. Maksudnya pengoperasian manual gearnya gitu. Terus di bagian sini dia ada rem tangan yang masih mechanical. Kalau untuk yang pasar Jepang, Suzuki Fronx itu udah pakai EPB atau Electronic Parking Brake. Nah, tapi untuk maintenance-nya sih sebenarnya yang mechanical gini lebih aman ya, gitu. Karena ya lebih gampang di-maintain aja, lebih gak gampang rusak gitu. Terus di bagian sini dia ada center console yang ini cukup kecil sih untuk nyimpan barangnya, tapi ini bisa dijadiin armrest dan posisinya bisa dimaju mundurin. Nah, terus kita lihat lagi ya, untuk bagian joknya ini dia pakai bahan leather untuk yang varian SGX ini. Kalau yang varian di bawahnya itu masih pakai fabric, tapi fabriknya tuh kayak sweat gitu loh, jadi lembut banget gitu ya. Di bagian kursi, di bagian armrest tangannya juga dia kalau yang varian di bawahnya masih pakai sweat gitu. Wah, oke sih. Nah, sebelum nyetir kita bahas dulu bagian belakangnya. Yuk kita pindah. Nah, sekarang kita duduk di baris keduanya si Suzuki Fronx ini. Sebenarnya sih dari segi keluasan dan ergonomi ini mirip-mirip sama Baleno ya. Dia untuk posisi duduknya cukup tegak dan dia nggak bisa diatur recline-nya. Jadi cuma satu step fix begini aja. Dan untuk tinggi badan seperti gua 180 cm, headroom-nya ini rambut gue sih udah mentok ya. Sisanya cuma segini doang nih. Ya karena dia atap itu dibikin
landai gitu ya. Paling duduknya kalau mau enak agak merosot gini guys. Nah, terus ini tadi posisi gue nyetir, tinggi gue 140 cm lagi-lagi, dan gue masih ada legroom yang cukup gede nih, segini nih. Nah, cuman ya lagi-lagi mirip sama Baleno ya. Dia untuk kursi di bagian bawahnya sini tuh gede ruangnya. Jadi buat menopang badan gue yang gede ini juga gitu, yang lebar ini cukup ideal sih, cukup enak sih gitu. Nah, terus untuk di belakang ini dia ada AC di bagian tengahnya sini yang sebenarnya kecil ya, cuman satu doang, tapi bisa diatur kiri kanannya, dibagi dua lagi gitu. Jadi AC-nya setengah-setengah. Jadi oke juga lah, di belakang nggak kepanasan gitu. Di bagian bawahnya lagi dia ada colokan USB-A dan Type-C. Keren. Nah, oke. Overall sih kayak gitu ya. Ini mobil tuh menurut gue tuh kurangnya apa? Panoramic sunroof. Kalau ada panoramik, nggak usah panoramic sunroof deh, panoramik aja gitu. Kayaknya bakal kelihatan lebih elegan lagi nih. Sekarang kita cobain rasa nyetirnya. Oke teman-teman, sekarang ini gue lagi nyobain Suzuki Fronx yang varian GX, tapi varian manual. Ya, jadi varian manualnya itu ada di varian yang GL dan juga GX ya. Kalau yang SGX itu khusus otomatis aja. Dan di sini untuk impresi, wah, pedal koplingnya sih enteng ya. Untuk penggunaan harian sih ini harusnya nggak jadi masalah. Terus untuk shifternya juga, ya shifternya sih bukan yang rigid-rigid banget untuk kita shifting, tapi nggak susah buat nyari lokasi gearnya ada di mana gitu. Jadi masih enak dia. Mirip-mirip sama Suzuki lain sih untuk rasa manualnya ya, untuk shifternya ya. Dan ya dari impresi berkendara, kalau dari posisi duduknya sih dia cukup ngebaket gitu kursinya. Jadi untuk orang yang badannya kayak gue, yang lumayan lebar dan tinggi 180 cm, ini lumayan ngeplak gitu loh. Lumayan memeluk gitu loh untuk bucketnya, dan ini enak banget. Ini kita mau coba akselerasi ya. Kita shift down dulu. Lagi dari 60, terus sekarang 80. Wah, napasnya panjang banget gigi duanya. Oke, udah 100. Ya, jadi kalau untuk varian yang GX dan SGX itu, ini yang hybrid. Nah, berarti dia pakai mesin yang K15C. Kalau misalkan yang GL, itu dia pakai mesin yang K15B yang sama kayak R3, XL7, Jimny, Carry. Itu K15B. Kalau yang K15C ini dia sama kayak Grand Vitara gitu. Dan untuk tenaganya itu di angka 100,6 PS dan torsinya 135 Nm. Kalau yang K15B dia lebih besar sedikit ya, dia 104,7 PS dan torsinya 138 Nm. Bedanya kalau yang K15C ini, yang varian GX dan SGX itu udah dilengkapi dengan sistem mild hybrid gitu. Dan untuk pembawaannya sih ini cukup halus ya untuk manualnya. Oke juga. Nah, sekarang kita cobain yang varian Matic kayak gimana ya. Oke, sekarang kita lagi bawa varian yang GL tapi yang transmisi otomatis. Nah, jadi kalau yang GL ini dia berarti masih pakai mesin yang K15B. Nah, perbedaannya itu di otomatisnya juga beda loh. Jadi kalau misalkan yang GL ini dia pakai Matic yang 4 speed. Kalau misalkan yang varian GX dan SGX yang pakai mesin K15C itu pakai Maticnya yang 6 speed atau 6 percepatan. Ya, dari performa otomatisnya sendiri ya, transmisinya ini ya halus. Cara kerjanya Matic Suzuki sih, meskipun dia masih konvensional, tapi tuh dari dulu gue nggak pernah ada keluhan gitu. Ini enak-enak aja, halus. Terus nanti di lurusan sini kita cobain sedikit untuk akselerasinya ya. Oke, sekarang ini kita lagi jalan sekitar 50. Oke, kita kick down ya. Ya, sekarang di 60. Udah di 80. Wah, gila, range gearnya panjang banget. Oke, udah di 100 cukup. Itu udah tadi nggak ada perpindahan gear, jadi tetap satu gear ya. Dia ya 4 percepatan dan napasnya panjang-panjang banget memang. Dan yang gue suka itu ya dari Suzuki itu ya, dia tuh meskipun variannya ini varian yang terendahnya gitu, tapi dari segi kenyamanan
kayak NVH ya, noise, vibration, sama harshness-nya itu nggak disunat gitu loh. Jadi ini kondisi kenyamanannya masih sama aja sama yang SGX, jadi peredamannya ini juga masih bagus. Suara mesin yang masuk ke dalam interior tuh minim gitu. Dan ini juga ya, road noise sih sebenarnya masih sedikit terasa gitu. Dan ya getarannya juga masih nyaman gitu. Wah, oke sih, nggak disunat-sunat gitu untuk yang varian bawahnya. Cuman paling yang perbedaan yang terasa itu adalah nih setirnya dia belum dilapisin kulit gitu. Jadi feel-nya agak beda aja, meskipun bentuknya sih desainnya sama. Termasuk safety-nya yaitu airbag ya. Jadi di semua tipe dari bawah sampai atas itu 6 airbag-nya. Mantap Suzuki. Oke teman-teman, sekarang kita lagi coba varian GL dan manual. Jadi ini varian yang terendahnya nih. Oke. Gue pengen ngomongin angka tenaga mesinnya dulu ya. Jadi dia pakai mesin K15B dengan tenaga 104,7 PS dan torsinya 138 Nm. Jadi dari angkanya sebenarnya yang K15B itu lebih gede ya angkanya daripada yang K15C. Tapi yang K15C itu diklaim lebih irit untuk konsumsi bahan bakarnya gitu. Dan ya yang gue suka tuh ya kalau misalkan manualnya Suzuki itu tuh dia tuh bisa apa ya, jalan pelan tapi pakai gigi rendah gitu. Jadi kita tuh bisa kayak eco driving tuh lebih enak gitu di mobil manualnya Suzuki gitu. Dan untuk handlingnya ya, nah dia ini punya suspensi sebenarnya yang cenderung soft, tapi uniknya itu dia punya body roll yang masih bisa dikontrol banget ini. Nah ini tadi gue udah cobain jadi penumpang juga dan jadi pengemudi ini, body rollnya sih bener-bener ketahan sama kursinya juga ya, karena dia punya kursi bucket gitu. Dan untuk melewati guncangan juga ini lumayan meredam, meskipun masih ada sedikit terasa getaran di bodinya ya. Tapi masih oke banget dah. Dan untuk setirnya, nah setirnya ini memang karakternya Suzuki banget ya. Jadi setirnya ini ringan untuk bobotnya, enak buat dipakai harian, harusnya nggak ada masalah dipakai sama wanita sekalipun gitu. Tapi dia punya akurasi dan respon itu juga yang bagus ya. Memang rata-rata mobil Suzuki karakter setirnya begini semua, dan itu satu hal yang bagus ya. Nah tapi gue juga suka satu hal lagi ya, untuk varian manualnya ini itu masih dikasih footrest untuk kaki kirinya. Jadi kalau misalkan mobil-mobil manual yang lain itu kebanyakan soalnya udah pada nggak dikasih footrest gitu. Lagian memang populasi mobil manual udah sangat sedikit kali sekarang ya. Tapi ini masih dikasih footrest yang bikin ya ergonomi kaki kita lebih enak gitu. Oke teman-teman, sekarang kita lagi cobain Suzuki Fronx yang varian tertinggi nih, SGX. Jadi dia punya fitur ADAS dan kita mau ngetes ADAS-nya. Jadi dia tuh punya fitur ADAS yang lengkap banget sebenarnya ya. Dia ada tadi tuh ada 12 fitur ADAS, dan ya dia tuh punya fitur adaptive cruise control ya. Jadi dia bisa menyesuaikan kecepatan dengan mobil depan hingga lane keeping assist. Jadi bisa ngikutin jalur juga. Itu kalau misalkan kita aktifin, kita sebenarnya santai banget sih, nggak perlu injek gas. Setir juga ya perlu diawasi. Kalau misalkan setirnya dilepas selama 15 detik, nanti dia bakal muncul peringatan soalnya. Gitu. Jadi fiturnya juga yang lain ini, selain dia punya radar di depan, dia juga dibantu dengan ada 12 sensor di sekitar mobil ini untuk membantu fitur ADAS itu bekerja gitu. Dan selain itu juga dia punya kayak RCTA, Rear Cross Traffic Alert, tapi belum disatukan dengan AEB-nya ya, atau Automatic Emergency Braking. Mereka punya istilah sendiri tuh untuk Automatic Emergency Braking-nya. Tadi namanya DSBS ya, pokoknya iyalah, ujung-ujung sih fitur Autonomous Emergency Braking atau sistem ngerem sendiri guys. Nah jadi ini sih wah, sebenarnya ya di mobil, di brand-brand lain ini ya fitur ini udah banyak banget. Tapi gue nggak expect banget tiba-tiba Suzuki ngeluarin fitur ADAS yang selengkap ini gitu loh. Karena ya seperti kita tahu ya, biasa Suzuki main di value. Nah yang gue penasaran itu kalau udah ditambahin sama fitur ADAS kayak gini, apakah harganya masih kayak biasa? Nah penasaran, nanti kita lihat aja. Oh ya, dan satu hal yang gue suka juga ya dari yang varian SGX ini, karena dia setirnya udah bisa diatur teleskopik. Ini posisi mengemudinya buat gue ini lebih ideal lagi, ini enak banget. Dibantu juga sama head-up display-nya ya, jadi visibilitas kita juga lebih bagus, nggak perlu ini ya ngelihat ke speedometer buat info-info yang lain gitu.
Nah, sekarang gue pengen cobain lewat jalanan yang bergelombang. Wah, ini sih kalau di kecepatan 30-an kilometer per jam ini lembut banget suspensinya ya. Ini memang comfort oriented banget sih. Ini lembut loh, dia nggak ngebanting-banting tuh. Oke sih, boleh sih ini. Suspensinya sih cocok buat jalanan Jakarta ya. Khususnya Kelapa Gading. Oke, kita udah cobain nih teman-teman yang Suzuki Fronx, hampir semua variannya. Yang nggak ada di sini tuh cuman yang GXAT ya. Dan gue jujur seneng banget karena gue udah lama banget nggak lihat Suzuki se-effort ini buat jual mobil yang ada di Indonesia gitu ya. Udah mobilnya bentuknya sekarang mudah diterima gitu ya, bentuknya keren, mengikuti pasar Indonesia, lancip-lancip, tajam, terus udah dilengkapin sama fitur safety juga, ada ADAS, terus airbag 6 biji di semua varian gitu. Jadi, wah, ini gokil sih. Dan mobilnya juga comfort oriented, nyaman buat dipakai harian dan gampang juga disetirnya. Dia memang bukan yang engaging, bukan yang fun to drive, tapi dia tuh comfort banget nih. Nah, sekarang tinggal harganya. Waktu kita bikin video ini, kita belum tahu nih harganya. Jadi nanti kita bakal tambahin di komentar. Gimana menurut teman-teman soal harganya? Wah, kalau harganya mungkin 300 kecil, wah, parah sih kalau sampai nggak laku sih. Ini aja gue lagi naksir nih guys sebenarnya. Oke, gitu aja dulu buat video first impression kita mengenai Suzuki Fronx. Buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis, thank you banget. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya kalau teman-teman belum. Oke, gue Grady. Jangan lupa makan. Sampai ketemu kapan-kapan.